Kadang aku iri dengan anak zaman sekarang karena mereka atau mungkin kalian yang nonton video ini besar dengan banyak pilihan gadget. Jadi lahir udah banyak gadget yang bisa kalian pilih sebagai daily driver. Terutama untuk masalah tablet. Ya zaman sekarang ya, tablet kalian banyak pilihan. Contohnya iPad. Sekarang udah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Bahkan menurutku iPad sudah bisa menjadi device yang ideal untuk anak sekolah. Terutama karena apa? Karena bisa dipakai untuk menulis tangan, seperti menggunakan buku. Kalau kalian lagi mempertimbangkan iPad sebagai device untuk menunjang aktivitas belajar kamu, maka di video kali ini aku akan ngasih beberapa tips untuk kalian menggunakan iPad sebagai alat bantu di sekolah. Yang pertama, kalian perlu memikirkan memilih iPad yang pas, baik dari sisi fitur ataupun dari sisi harga. Ya, sebagai contoh, iPad Pro. Ya, seperti yang aku pakai ini sekarang ya. Ini buat kalian anak sekolahan sedikit agak berlebihan. Kecuali kalau kalian memang ya budget nggak masalah, uangnya nggak berseri, oke lah iPad Pro langsung kalian beli aja lah. Tapi kalau kalian masih mempertimbangkan masalah budget, ya kalian bisa memilih iPad yang biasa. Itu akan lebih tepat. Atau kalau pengen naik kelas dikit, kalian bisa memilih iPad Air. Ya kamu juga bisa sih milih iPad mini. Cuman menurutku layarnya terlalu kecil untuk aktivitas sekolah. Ya kalau cuman buat mengkonsumsi video, nonton film dan segala macam itu cukup sih. Cuman kalau untuk aktivitas belajar kayaknya layarnya terlalu kecil. Yang perlu kamu perhatikan di antara iPad biasa dan iPad Air adalah support untuk keyboard dan Apple Pencil-nya yang berbeda. Contohnya ya, iPad biasa ya cuma support pensil untuk Apple Pencil generasi 1 dan Apple Pencil USB-C yang baru kemarin rilis ya. Dan untuk keyboard mereka supportnya Magic Keyboard yang Folio, bukan yang Magic Keyboard lah ya, yang Pro lah ya. Nah, sedangkan untuk iPad Air-nya ini udah bisa menggunakan Apple Pencil generasi kedua dan Magic Keyboard-nya yang nggak pakai embel-embel Folio. Sama seperti yang aku pakai inilah di iPad Pro, aku punya aksesoris untuk Magic Keyboard-nya. Udah bisa dipakai di iPad Air. Dan ngomong-ngomong soal aksesori, ya aku pikir kamu juga perlu mempertimbangkan aksesori lain selain buatan Apple atau istilahnya third party lah. Jujur aja ya, aksesoris Apple tuh mahal banget. Bahkan ya kalau kita mau komparasi tuh bedanya bisa sampai jutaan lah. Nah, kalau kalian masih sekolah dan belum profesional atau belum mendapatkan uang dari device yang kalian beli, ya nggak ada salahnya beli aksesoris third party yang harganya jauh lebih murah. Ini penting menurutku, karena apa? Karena aksesoris seperti keyboard dan pensil itu akan membuat pengalaman menggunakan iPad-nya itu lebih ke level berikutnya dan akan mempermudah aktivitas kalian di belajar. Kalian kalau nggak bisa atau kalau merasa bahwa Apple Pencil dan Magic Keyboard terlalu mahal, ada pilihan lain lah. Kayak misalkan buatan Logitech, buatan ZAK, dan beberapa merek-merek lainnya. Tapi tolong perhatikan ya, untuk Apple Pencil Gen 1, alternatif yang bagus itu harganya nggak jauh beda dengan pensil buatan Apple itu sendiri. Jadi ya riset-riset lagi lah. Kalau bisa mungkin beli yang second tapi masih bagus itu mungkin oke. Kemudian yang kedua adalah memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan minatmu. Misalnya ya ada aplikasi Microsoft 365 atau Google Docs. Pilih ke aplikasi itu yang sesuai dengan sesuai dengan lingkunganmu. Misalkan teman-temanmu banyak yang menggunakan Google Docs, kalian gunakanlah Google Docs. Atau sekolah tempat kalian kalian belajar ya. Misalkan mereka lebih banyak menggunakan Microsoft 365, ya mau nggak mau kalian harus memilih itu karena akan lebih mudah ketika ada sharing dokumen dan segala macam. Contoh kemarin ketika pandemi, sekolah-sekolah menyarankan menggunakan Zoom daripada Google Meet misalkan untuk proses belajar mengajar. Ya mau nggak mau kalian harus menginstal aplikasi tersebut agar lebih mudah dan tidak ngerepotin lah. Kemudian ada aplikasi yang cocok untuk kamu yang sering mencatat menggunakan pensil atau menggunakan tangan. Kamu bisa memilih GoodNotes atau Notability yang bisa kamu pertimbangkan sebagai aplikasi untuk tulis menulis. Dan kalau kamu pengennya cari yang gratis dan simple, kalian bisa pakai Apple Notes bawaan atau Freeform yang bisa kalian download di aplikasi atau di App Store. Mungkin untuk rekomendasi aplikasi yang lebih detail lagi akan aku bahas di video yang lain. Maka dari itu kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kemudian untuk anak sekolah ada aplikasi yang cukup penting, yaitu aplikasi Reminder. Aplikasi ini akan mengingatkan kalian akan tugas-tugas misalkan, atau misalkan ada
ketemuan dengan dosen atau dengan guru. Nah, ini aplikasi reminder di iPad ini bisa atau wajib untuk kalian install. Tips berikutnya adalah kamu harus mencoba mengatur fokus dan home screen yang ada di iPad OS kamu. Kenapa? Ya supaya nggak keganggu dengan aplikasi lain. Jadi biar nggak ke distract. Jadi misalkan ketika kamu pengen mengerjakan tugas, pengen fokus belajar, kalian bisa aktifkan pilihan atau settingan fokus belajar biar tidak melihat icon-icon atau notifikasi yang mengganggu. Dengan fokus kamu bisa mengatur kapan waktu kamu belajar, aplikasi apa yang terlihat atau aplikasi apa yang nampilin notifikasi, dan siapa aja yang boleh mengirim chat atau nelpon kamu. Selain itu, kamu juga bisa buat tampilan atau home screen khusus untuk fokus yang dipilih atau terjadwal. Jadi ketika fokus itu aktif, tampilan home screen iPad akan berubah dan menyesuaikan dengan aktivitas yang kamu lakukan saat itu. Kalau kamu pengen tahu bagaimana memaksimalkan fitur fokus dan home screen ini, kalian bisa cek video yang pernah aku bikin di channel ini juga. Jadi ya silahkan cari-carilah. Nah, balik lagi ke iPad tadi. Untuk iPad, saranku belilah atau pilihlah iPad yang menggunakan colokan USB-C. Ya, kalau nggak salah iPad generasi 10, iPad Air generasi 4, dan iPad yang lebih baru lah. Kenapa? Karena iPad yang menggunakan USB Type-C sudah mendukung monitor eksternal. Jadi kalau misalkan kalian lagi di rumah atau di kos, misalkan kalian pengen mengerjakan tugas, membutuhkan layar yang besar, kalian bisa menggunakan monitor eksternal untuk sebagai extended monitor di iPad. Kalian juga bisa pakai keyboard wireless atau mouse wireless. Nah, ya. Jadi meskipun ini ya mungkin iPad, pemakaian iPad untuk desktop ini kurang ideal atau tidak senyaman menggunakan MacBook, tapi ya sudah jauh lebih baik dan lebih bisa diandalkan. Apalagi kalau kalian pekerjaannya nggak terlalu banyak, cuman menyelesaikan pekerjaan untuk sekolah dan nggak membutuhkan heavy user lah, itu kayaknya sudah cukup. Dan kalian nggak perlu beli laptop lagi, jadi cukup punya iPad, monitor eksternal, keyboard dan mouse, dan itu kayaknya akan lebih murah gitu dibandingkan beli iPad dan beli MacBook, pasti kalau itu. Oke, tips yang lain, kalian mungkin bisa ini, saranku memanfaatkan penyimpanan cloud sebaik mungkin. Jadi kalau kalian menggunakan iPad, kalian pasti punya Apple ID. Nah, di situ sudah ada layanan namanya iCloud. Tapi iCloud itu terbatas, yang versi gratis paling cuma 5 GB kalau nggak salah. Jadi kalian nggak perlu takut atau nggak ada salahnya untuk mencoba layanan iCloud lain. Ya seperti yang tadi ya, punyanya Microsoft atau punyanya Google. Jadi kalian bisa memilah-milah atau menambah storage gratisan gitu kalau kalian nggak mau bayar ya, dengan menginstal beberapa aplikasi layanan cloud dari Microsoft atau Google. Bisa aja bisa aja layanan lain, misalkan kayak Dropbox, kemudian kayak gitu-gitu. Jadi kalian bisa memilih banyak layanan cloud storage gratis di luar sana yang bisa kalian coba. Jadi ya kalau kalian nggak mau mengeluarkan uang sepeser pun, ya udah install banyak layanan storage, kalian pisah-pisah aja satu persatu. Ribet, tapi ya itu resiko gratisan kan. Bagaimana kalau daerah kalian atau misalkan kosan kalian itu tidak memiliki kecepatan koneksi internet yang bagus gitu. Jadi untuk cloud storage masih 50-50 lah. Ya kalian perlu membeli hard disk eksternal. Jadi saranku hard disk eksternal yang memiliki kabel port USB Type-C. Jadi biar nggak perlu membawa dongle kemanapun. Jadi tinggal colokin ke colokan iPad yang Type-C-nya, kalian bisa mengakses file-file yang tersimpan di sana. Itu akan lebih mudah. Oke, itulah video dariku mengenai bagaimana menggunakan iPad atau tips iPad untuk pelajar. Ya mungkin buat kalian atau pendapat orang, persepsi orang tentang iPad digunakan untuk belajar di sekolah itu masih mahal ya. Terlebih kalau kalian harus nambah aksesorisnya kayak keyboard, mouse, dan pensil misalkan. Dibandingkan kalian harus membeli laptop. Tapi ya di sisi lain plusnya adalah bentuknya lebih ringkas, lebih ringan tentunya, dan fleksibel. Serta Apple sudah memberikan update iPadOS mereka agar menyamai dengan fitur-fitur yang ada di MacBook-nya. Jadi ya plus minus lah, kalian mendapatkan keringkasan mobilitas dengan harga yang harus harus ditebus lah. Jadi ya itu terserah kalian. Balik lagi ke kebutuhan, budget yang kalian punya, dan lingkungan sekolah kalian, apakah menggunakan iPad ini cukup worth it atau enggak.
Nah, kalau kalian punya opini lain silahkan drop komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Saya Afid, sampai jumpa di video selanjutnya.